Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PU, balik lagi di podcast Kelompok 2. Kali ini kita udah sampai di agenda 3, dan kita bakalan bahas tentang identifikasi, analisa, dan solusi isu dengan tema budaya kerja PU mendukung insan PU mengimplementasikan literasi digital Smart ASN. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama member Kelompok 2A. Yang pertama ada Mas Aji Bayu. Halo Mas. Halo. Terus selanjutnya ada Mas Aliyah. Ya, halo Mas. Halo. Terus kemudian ada Mas Al Rizky. Halo Mas. Halo. Ada Mas Al Hadid. Halo Mas. Halo. Ada Mas Alam. Halo Mas. Halo. Dan ada Mas Adrian. Halo Mas. Halo guys. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin aku langsung sedikit ya latar belakang kita mengangkat tema ini. Yang pertama, percepatan transformasi digital di sektor pemerintah menuntut ASN untuk memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni. Untuk itu, kami kelompok 2 mencari isu yang sedang hangat di Kementerian PAU saat ini. Jadi kita mendapatkan 3 isu, yaitu literasi digital belum merata, masih banyak proses manual dan administrasi, dan integritas data pada pengadaan dan pelaporan progres. Kemudian dari ketiga isu itu, kita menggunakan metode USG untuk menentukan isu prioritas, di mana didapatkan isu prioritasnya itu adalah integritas data pada pengadaan dan pelaporan progres. Kemudian kami menganalisa masalahnya menggunakan 5W dan didapati akar masalahnya yaitu kurangnya penerapan teknologi monitoring yang wajib dan merata serta rendahnya literasi digital pelaksana menyebabkan verifikasi progres tidak akurat sehingga integritas data terganggu dan smart governance sulit tercapai. Dari isu tersebut, kami dari kelompok 2 menawarkan ada 4 solusi. Yang pertama, digital monitoring system yang terintegrasi, kemudian ada digital literasi bootcamp ASNPU, kemudian ada Smart Integrity Reward and Warning System, dan No Data No Payment Policy. Nah, dari isu tersebut, aku mau tahu nih dari teman-teman kelompok 2 gimana nih tanggapan kalian, mungkin bisa langsung refleksi dirinya jika jadi Smart ASN yang kayak gimana, dan penerapan kalian ketika jadi Smart ASN. Boleh mungkin dari Mas Aji Bayu dulu, gimana Mas? Gini ya, terkait sebagai seorang ASN, kita kan tentu ingin nih menjadi smart ASN, apalagi menanggapi tentang isu-isu tersebut. Nah, kita sebagai seorang ASN itu harus memiliki pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika dalam menggunakan teknologi digital. Kemudian kita harus memiliki nih kemampuan teknis dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik. ASN itu kan juga sebagai wujud tombak pemerintahan ya, jadi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memiliki kompetensi digital untuk mengimplementasikan smart governance. Itu sih dari aku. Oke, Mas Aji udah keren banget nih. Mungkin dari Mas Aliyah ya, gimana Mas? Menurut saya untuk mendukung smart governance kan kita diperlukan nilai manajemen ASN dan kita harus memakai prinsip-prinsip sebagai smart ASN ya. Dalam isu yang ada itu kita tentu harus menerapkan nilai manajemen ASN-nya, tentu contohnya kita tuh harus profesionalisme dan berintegritas agar tugas pengelolaan data kita sesuai standar. Dan kita juga harus akuntabilitas karena kita harus bertanggung jawab terhadap transparansi data. Hal ini juga akan berpengaruh pada pelayanan publik karena masyarakat butuh data yang akurat dari apa yang kita sampaikan. Prinsip Smart ASN-nya ya yang pertama, kita itu bisa adaptif dengan teknologi yang ada yang telah disediakan oleh Kementerian PU. Jadi kita harus beradaptasi dengan semua aplikasi digitalnya agar kita bisa kompeten secara digital. Setelah itu kita bisa juga kolaboratif bersama, belajar, pokoknya sampai kita bisa menjadi Smart ASN yang baiklah untuk mendukung smart governance ini. Terima kasih Mbak. Iya benar, penting banget ya kalau untuk kita sebagai jadi Smart ASN. Mungkin dari Mas Al Rizky gimana Mas? Tanggapan Mas tentang Smart ASN untuk mendukung smart governance? Oke, baik Mbak. Ini kan kita memiliki isu yang menjadi prioritas kita, itu isu integritas data. Kita menyadari bahwasanya integritas data dalam pengadaan dan pelaporan progres ini menjadi kunci keberhasilan dari smart governance di instansi kita, Kementerian PU. Selama ini kan kita sering menganggap bahwa pengelolaan data sebagai pekerjaan administratif saja. Padahal data yang dibuat itu menjadi fondasi dari setiap kebijakan dan keputusan strategis.
ketika integritas data ini terganggu atau entah karena kelalaian, tekanan target, atau kesenjangan proses pengambilan keputusan itu menjadi lemah, lalu juga transparansi bisa hilang dan akuntabilitas itu bisa runtuh. Itu berarti hambatan ini bukan sekedar masalah teknis, tapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap Kementerian PU. Mungkin itu aja, Mbak. Oke, mungkin bisa dilanjutin nih sama Mas Alam. Gimana, Mas? Iya, Mbak. Lanjutkan lagi ya dari Mas Rizky ya. Nah, untuk integrasi data ini, jadi dia lebih jadi akuntabel dan pengawasannya lebih terawas, Mbak. Karena dengan data integrasi, ASN lebih mudah diaudit, minimalisir praktik korupsi, dan meningkatkan transparansi. Ini juga memudahkan pengawasan internal untuk memastikan proyek berjalan dengan sesuai rencana juga, Pak. Nah, dari segi smart ASN kita ya, kita dituntut untuk menjadi ASN yang banyak untuk literasi digitalnya, Mbak. Nah, dengan menggunakan platform terintegrasi atau yang ada, itu menjadi ASN secara otomatis dituntut untuk menguasai teknologi dan terbiasa dengan antarmuka digital, analitik data, dan sistem kolaborasi yang merupakan esensi dari literasi digital itu sendiri. Itu saja sih. Oke, benar-benar Mas Paku buat sih semua yang ngomongin masalah. Oke, mungkin lanjut dari ke Mas Adrian. Gimana, Mas? Tanggapan Mas sendiri? Kalau menurut saya, Mbak, karena kita sudah bagian dari insan PU ya, Mbak, saya menyadari bahwa perkembangan teknologi itu menuntut kita untuk terus belajar dan mengasah keterampilan literasi digital. Budaya kerja di PUPR yang berlandaskan nilai profesional, integritas, dan pelayanan prima memberikan arahan dan motivasi untuk menggunakan teknologi yang tepat guna, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu sih, Mbak, sedikit dari saya, Mbak. Oke, terakhir nih Mas Edi. Tolong Mas Edi dibantu tanggapannya gimana, Mas? Baiklah, kalau dari kami di sini sih, untuk penerapan Smart ASN-nya itu kami mendukung smart governance berbentuk digitalisasi arsip ya. Contohnya kalau di sini itu ada namanya Sipantar. Sipantar itu adalah sistem penyimpanan data terpadu dari BWS Sumatera 6. Jadi ketika kami setelah membuat laporan atau pelaporan dari tahun-tahun lalu, bisa disimpan di sini, apapun bentuk laporannya, dokumentasi, dan setelah itu ketika kami membutuhkan laporan tersebut, laporannya bisa diakses di dalam program Sipantar ini. Itu sih, Mbak, kalau dari kami untuk mendukung smart governance. Aku izin simpulin ya teman-teman sekalian untuk tanggapan dari kalian. Dimana isu integritas data pada pengadaan dan pelaporan progres merupakan hambatan signifikan dalam mewujudkan smart governance di Kementerian PU. Ketidakakuratan, keterlambatan, dan potensi manipulasi data membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan beresiko, serta menurunkan tingkat akuntabilitas. Jika dibiarkan, isu ini dapat mengganggu efektivitas pengelolaan proyek, menghambat pencapaian target pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Melalui penerapan solusi kreatif dan realistis seperti digital monitoring, digital literasi, smart integrity reward, dan lain-lain, setiap unit kerja dapat memperkuat integritas data, meningkatkan literasi digital ASN, dan menanamkan budaya kerja berbasis teknologi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen ASN yang menekankan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas, serta mendukung visi smart ASN yang adaptif, melek teknologi, dan mampu menjadi motor penggerak terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terpercaya. Oke, mungkin sampai sini aja podcast kelompok 2 kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah.